Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi sejarah tentang kolonialisme dan imperialisme serta bagaimana peran VOC membentuk sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yanuar Aura Bunga Alia Lestari, biasa dipanggil Bunga. Mari kita simak bersama. Kolonialisme dan imperialisme membawa perubahan besar di Indonesia. Bangsa Eropa datang untuk mencari kekayaan dan kekuasaan. VOC menjadi bagian penting dari sejarah penjajahan. Kolonialisme dan imperialisme bukan sekadar cerita masa lalu. Keduanya berdampak besar pada sejarah Indonesia, mulai dari kedatangan bangsa asing hingga terbentuknya sistem kolonial. Lalu, apa sih itu kolonialisme? Kolonialisme yaitu ketika suatu negara menguasai sumber daya alam dan penduduknya demi keuntungan ekonomi. Lalu, bagaimana dengan imperialisme? Imperialisme merupakan kebijakan memperluas kekuasaan suatu negara ke wilayah lain, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Tujuannya adalah untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruh negara tersebut. Nah, seiring datangnya bangsa-bangsa Eropa, persaingan untuk menguasai wilayah di Indonesia pun tak terelakkan. Portugis menguasai Malaka dan Ternate, Spanyol menetap di Tidore, Belanda menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan, dan Inggris menguasai Bengkulu. Nah, persaingan ini menjadi awal mula dari perebutan pengaruh dan kekuasaan antar bangsa Eropa di Indonesia. Lalu, apa sih yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa? Yang pertama, mencari rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh yang sangat mahal di Eropa dan hanya bisa ditemukan di wilayah timur termasuk Indonesia. Kedua, jalur perdagangan terputus. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, jalur dagang Eropa ke Asia terputus. Bangsa Eropa mencari jalur baru ke sumber rempah langsung. Tiga, revolusi industri dan teknologi. Kemajuan teknologi, pelayaran, dan penemuan kompas peta serta kapal besar membuat bangsa Eropa mampu menjelajah lautan. Yang terakhir, semangat 3G, yaitu gold mencari kekayaan, glory mencari kejayaan dan kekuasaan, dan yang terakhir gospel menyebarkan agama Kristen. Nah, setelah berhasil menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, Belanda merasa perlu membentuk organisasi yang kuat untuk mengatur aktivitas dagangnya di wilayah Asia, khususnya di Indonesia. Dari situlah lahir sebuah perusahaan dagang terbesar dan paling berpengaruh pada masanya, yaitu VOC. Nah, apa sih itu VOC? VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602 dengan tujuannya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di wilayah Indonesia. Lalu, bagaimana sih sejarah terbentuknya VOC? Nah, VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda didirikan pada 20 Maret 1602 oleh pemerintah Belanda. Tujuannya adalah untuk mengatur dan menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia, terutama di Kepulauan Nusantara. Nah, VOC ini menyatukan beberapa perusahaan dagang Belanda agar tidak saling bersaing. Mereka mendirikan markas besar di Batavia dan sekarang di Jakarta pada tahun 1619 dan menjadikannya pusat kegiatan dagang di Asia. Dalam waktu singkat, VOC menjadi kekuatan ekonomi besar di wilayah timur. Namun, seiring waktu mengalami penurunan akibat korupsi, pengelolaan buruk, dan beban utang. Akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799 dan aset-asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, setelah mengetahui sejarah berdirinya VOC, sekarang mari kita bahas apa saja hak-hak
istimewa yang dimiliki oleh VOC, yang dikenal dengan sebutan hak-hak oktroi, yaitu memonopoli perdagangan, membuat perjanjian dengan raja lokal, mendirikan benteng, mencetak mata uang sendiri, dan membentuk tentara dan angkatan laut sendiri. Lalu, apa sih alasan dibentuknya VOC? Yang pertama, menghindari persaingan antara pedagang Belanda. 2. Memperkuat posisi Belanda dalam perdagangan Asia. Dan yang terakhir, menguasai sumber rempah secara langsung. Nah, setelah kita memahami alasan dibentuknya VOC, sekarang mari kita lihat bagaimana sih dampak dari kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan VOC terhadap kehidupan masyarakat di Nusantara. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara diambil besar-besaran untuk kepentingan Eropa. Penderitaan rakyat. Rakyat dipaksa membayar pajak tinggi, bekerja keras, bahkan kehilangan tanah dan kebebasannya. Lalu, kehancuran ekonomi lokal. Sistem perdagangan bebas digantikan monopoli VOC yang tidak adil. Yang terakhir, awal penjajahan jangka panjang. VOC menjadi pintu masuk penjajahan Belanda selama ratusan tahun ke depan. Nah, itulah dampak yang dirasakan masyarakat Nusantara akibat VOC. Sekarang, mari kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kolonialisme dan imperialisme mendorong bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk menguasai kekayaan alam. VOC menjadi bukti nyata kekuasaan Belanda yang menindas rakyat melalui hak-hak istimewanya. Akibatnya, rakyat menderita dan muncul perlawanan. Dari sejarah ini, kita belajar pentingnya menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang kolonialisme, imperialisme, dan VOC. Semoga bisa menambah pemahaman kita semua tentang sejarah bangsa dan jadi pengingat betapa pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia. Terima kasih.